Okay, got it. Send! What? Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube aku. Kali ini aku bakal bawain alur film animasi Hotel Transformania aka Hotel Transylvania keempat, berkisah tentang hubungan Drake dan Jonathan kembali renggang karena Jonathan merasa Drake tidak menginginkannya menjadi bagian keluarga. Keadaan semakin memburuk kala Jonathan hampir saja berubah seutuhnya menjadi monster gegara menggunakan fasilitas penelitian Van Helsing. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Sebelum mulai, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. It's easy! Berawal dari kenangan lama Drake bersama putri kecilnya yang seringkali bernyanyi Just Two of Us, hingga pada akhirnya Mavis menikah dengan Jonathan menyanyikan Just Three of Us, yang sedikit membuat Drake kelihatan tidak suka. Ternyata mereka tengah merayakan hari jadi hotel yang ke-125. Jonathan berusaha mengesankan Drake dengan menampilkan sebuah atraksi bersama dengan para monster, namun sayangnya pertunjukan itu berjalan kurang baik dan hampir terjadi kecelakaan. Untung saja Drake menghentikan semuanya sebelum terlambat, dalam artian harfiah ya. Pesta ulang tahun hotel kembali berlangsung dengan damai. Drake mengumumkan bahwa pada tengah malam ia akan membuat pengumuman besar. Ternyata diketahui saat sang istri mengajak ngobrol Drake berdua bahwa Drake akan pensiun dan menyerahkan hotel itu kepada Mavis. Mavis yang memiliki pendengaran supersonik bisa mendengar perkataan ayahnya itu. Namun di sini diperlihatkan bahwa Drake terlihat agak malas ketika istrinya mengoreksi bahwa hotel akan diwariskan kepada Mavis dan Jonathan. Mavis terlihat begitu senang kemudian mengatakan hal itu kepada Jonathan yang membuat suaminya itu langsung kelihatan sangat bahagia. Jonathan mengucapkan selamat dan mengatakan bahwa Mavis bisa menjalankan hotel dengan baik. Namun agak ragu saat Mavis mengatakan bahwa Drake juga mewariskan hotel itu bukan hanya kepada dirinya tapi juga kepada Jonathan. Ternyata Jonathan di sini masih belum merasa Drake menganggapnya sebagai keluarga. Meski begitu, Jonathan merasa bahagia dengan apa yang dikatakan Mavis. Jonathan mengikuti Drake yang berjalan ke sebuah tempat. Di sana Drake sedang melatih pidatonya yang kemudian begitu terkejut saat Jonathan datang dan terlihat begitu bersemangat menjadi pewaris hotel. Di sini Drake berada di belakang layar. Saat Jonathan mengemukakan idenya tentang Hotel Transylvania ke depannya, Drake mulai ketakutan dan membayangkan hotelnya menjadi konyol. Pada akhirnya Drake mengatakan bahwa hotel tidak bisa diwariskan kepada manusia. Jadi si Drake ini berbohong bahwa ada sebuah hukum yang mengatakan jika properti milik monster diwariskan kepada manusia, maka properti itu bisa disita. Nah, mulai dari sinilah si Jonathan ini merasa sangat bersalah karena Mavis itu tidak bisa mewarisi hotelnya karena si Jonathan adalah manusia. Pidato dimulai, Drake kelihatan sangat gugup. Pada akhirnya dia membatalkan pidato pensiunnya dan malah menginginkan pengembangan hotel yang tidak masuk akal. Jonathan kelihatan merasa bersalah karena dirinya manusia. Pesta ulang tahun hotel dilanjutkan. Tentu saja Drake berusaha melarikan diri saat istrinya, Erica, meminta penjelasan terkait mengapa ia membatalkan niatnya untuk pensiun. Begitupun dengan Mavis, ia berusaha berbicara dengan ayahnya, namun ayahnya itu mencoba untuk menghindar. Sedangkan Jonathan sendiri sedang menggalau, merasa bersalah karena Mavis tidak bisa mewarisi hotel karena Jonathan adalah manusia. Kebetulan ia berbicara hal itu di samping Van Helsing. Van Helsing mengatakan bahwa ia bisa mengubah Jonathan menjadi monster. Van Helsing membawa Jonathan ke laboratoriumnya, kemudian menunjukkan penemuan kebanggaannya, sebuah alat yang bisa mengubah makhluk biasa menjadi seekor monster. Di sisi lain, Drake terus mencoba menghindari Erica dan Mavis. Dalam pelarian itu, ia tidak sengaja mendengar suara raman dari bawah dan mengikutinya. Drake begitu terkejut saat melihat monster yang ia sadari itu adalah Jonathan. Jonathan kelihatan begitu senang saat dirinya berubah menjadi monster, sedangkan Drake begitu terkejut dan kebingungan. Saking bersemangatnya, Jonathan dengan begitu antusias ingin memberitahukan perubahannya kepada Mavis yang tentu saja membuat Drake langsung mengejarnya dengan begitu khawatir. Karena Drake tahu bahwa Mavis akan sangat marah. Dengan membawa alat yang digunakan untuk mengubah monster menjadi manusia dan sebaliknya, Drake mengejar Jonathan sambil berusaha mengubah pria itu kembali menjadi manusia. Namun sayangnya usahanya itu tidak berhasil, malah beberapa monster diubahnya menjadi manusia. What? I
can't believe it. Lebih buruknya, sinar pengubah masuk ke dalam patung es Flood dan mengalir ke air yang ada di bawahnya. Drake masih belum menyerah, ia terus mengejar Jonathan, namun tembakan dari laser yang ditargetkan mengenai Jonathan malah memantul dan berakhir mengenai Drake, membuat vampir itu jatuh dan di saat bersamaan ia berubah menjadi manusia. Jonathan berusaha membantu, ia terjatuh ke kolam. Kebetulan di sana juga ada teman-teman Drake mendekati Jonathan dan begitu terkejut saat melihat Jonathan dalam bentuk monster. Sedangkan Drake sendiri ia tersangkut di atap. Sahabat Drake kemudian semakin terkejut kala melihat Drake dalam wujud manusia yang menyedihkan. Bukan hanya para sahabatnya saja, Drake juga begitu terkejut dengan perubahan dirinya. Ia segera mengambil alat Van Helsing dan mencoba mengubah dirinya kembali menjadi monster. Namun sayangnya alat itu rusak dan tidak bisa digunakan. Jonathan terus berusaha untuk memberitahukan Mavis terkait dirinya yang sudah berubah menjadi monster. Johnny! Namun dengan upaya Drake, ia berhasil membawa Jonathan kembali ke laboratorium Van Helsing. Tentu saja para sahabat Drake disuruh untuk menyembunyikan terkait hal itu, terlebih dari Mavis. Kristal rusak, alat tidak bisa digunakan lagi. Van Helsing mengatakan bahwa kristal itu adalah kristal yang paling langka dan sulit untuk ditemukan. Namun ia memiliki alat koordinat yang bisa menunjukkan di mana kristal itu bisa ditemukan, di Amerika Selatan. Jonathan hendak menceritakan kejadian itu kepada Mavis, namun Drake berhasil membujuk Jonathan agar merahasiakan terkait mereka yang berubah dan melakukan perjalanan untuk mencari kristal berdua saja. Di sisi lain, para sahabat Drake meminum air dari bawah patung es Flood. Tentu saja mereka mulai berubah menjadi manusia karena air yang diminum sudah terinfeksi atau terkontaminasi kekuatan kristal, termasuk Blobby. Oh, he got the worst of it. Drake dan Jonathan menaiki pesawat Gremlin sampai di bandara. Diperlihatkan saat hendak memesan taksi, Jonathan hilang kendali dan membuat sedikit kekacauan. Diperlihatkan juga di dalam lab, marmut percobaan yang diubah menjadi monster juga mulai berubah menjadi lebih ganas. Drake dan Jonathan melanjutkan perjalanan menggunakan bus. Seperti biasa, Jonathan terlihat begitu ceria. Kembali lagi kepada para sahabat Drake yang sudah berubah menjadi manusia. Blobby berubah jadi puding ya, tapi masih punya mata dia. Berusaha untuk menyembunyikan diri agar tidak ketahuan Mavis dan membuatnya curiga. Namun usaha mereka sia-sia. Pada akhirnya mereka ketahuan. Di saat kekacauan itu muncul berita terkait Jonathan yang membuat sedikit kekacauan sebelumnya di jalanan. Mallory secara tidak sengaja membocorkan terkait Jonathan yang berubah menjadi monster. Di sisi lain, Jonathan dan Drake sampai di hutan, berusaha mengabaikan panggilan Mavis dan berusaha secepatnya melalui hutan belantara itu. Drake kelihatan kewalahan, lebih tepatnya tersiksa, sedangkan Jonathan begitu menikmati perjalanan. Pada akhirnya, Erika dan Mavis menyadari apa yang terjadi dan mulai menuju ke bagian laboratorium Van Helsing. Keadaan di laboratorium terlihat kacau. Mavis mulai menginterogasi, menemukan fakta Gigi, marmut yang dijadikan percobaan sebelumnya, mulai bersikap ganas. Untungnya keadaan bisa distabilkan berkat kerjasama Mavis dan Erika. Menyadari perubahan ganas yang mungkin juga terjadi kepada Jonathan, Erika dan Mavis sepakat untuk mencari kedua orang itu dan menyusulnya ke Amerika Selatan menggunakan balon udara yang cukup canggih. Tentunya para sahabat Drake ikut. Grup Erika sampai di hutan belantara, mereka menggunakan kendaraan darat yang sesuai. Drake kelihatan begitu kesal saat Jonathan salah membaca peta, mengatakan bahwa Jonathan selalu saja membuat kekacauan. Karena kesalahan itu, keduanya berakhir jatuh dari tebing. Namun untungnya Jonathan berhasil menyelamatkan keduanya karena ia bisa terbang setelah dimotivasi oleh Drake. Pada malam hari, keduanya berkemah sambil memanggang marshmallow. Keduanya berbicara tentang bagaimana cara mengambil sisi baik dari hal yang terlihat buruk. Keduanya terlihat begitu akrab, mulai memahami satu sama lain. Dalam keakraban itu, hampir saja Drake memberitahukan kebenaran bahwa tidak ada hukum kuno tentang kediaman monster yang tidak boleh diwariskan kepada manusia. Seperti yang dijadikan alasan Drake agar tidak mewariskan hotel kepada Jonathan. Namun sebelum menyelesaikan kalimatnya, tim Erika muncul. Keadaan awalnya haru namun berubah menjadi kacau saat Jonathan mengatakan bahwa dirinya berubah menjadi monster agar hotel bisa diwariskan kepada Mavis. Pada akhirnya, mau tidak mau, Drake menjelaskan alasan sebenarnya terkait dirinya yang melakukan kebohongan terkait hal itu.
Tentu saja ia mendapatkan tatapan sinis dari Mavis, Erika, dan juga sahabatnya. Jonathan terlihat begitu kecewa. Kekecewaannya berubah menjadi amarah, dan amarah itu mengubah Jonathan menjadi monster yang lebih besar. Kemudian ia pergi meninggalkan kelompok itu. Setelah marah-marah dan menyalahkan ayahnya, Mavis mencoba menyusul Jonathan. Sedangkan Drake ikut kelompok Erika untuk mencari kristal. Di perjalanan itu dijelaskan bahwa Jonathan akan terus berubah hingga menjadi monster yang tidak bisa dikendalikan. Mavis yang menyusul Jonathan mulai melihat tanda-tanda perubahan yang sangat signifikan. Jonathan berubah menjadi monster yang sangat besar. Awalnya Jonathan masih mengenali Mavis. Namun saat disebutkan ayah Aka Drake, Jonathan menjadi hilang kendali. Tim Erika sampai di sebuah tempat. Peta menunjukkan di tempat itu kristal berada. Gua Refleksi namanya. Dengan begitu dramatis, tim Erika sampai di Gua Refleksi. Sebuah gua yang dipenuhi dengan kristal yang saat disinari, kristal itu memantulkan cahaya ke kristal yang lain. Di sisi lain, Mavis berusaha menenangkan Jonathan. Ia mendapatkan peta lokasi dari Erika yang sudah sampai di lokasi kristal. Meski banyak kristal, namun kristal yang dicari tidak ditemukan semudah itu dan malah tim Erika terpisah dan tersesat. Sedangkan Mavis mencoba menuntun Jonathan ke lokasi dengan susah payah. Matahari mulai bersinar menandakan pagi segera datang. Mavis terlihat kebingungan saat melihat Drake dan kawan-kawan tersesat. Mavis masih marah kepada Drake, namun ia lebih memilih untuk menyelamatkan Jonathan terlebih dahulu dengan mencari kristal itu. Monster Jonathan mengamuk. Ia berusaha mendobrak gua kristal yang hampir saja menghancurkan kristal di gua itu. Namun berkat amukan itu juga, pada akhirnya Drake berhasil menemukan kristal langka yang dicari. Lebih tepatnya Mavis ya. Mavis segera mengambil kristal itu dan mulai menancapkan kristal ke alat yang dibuat oleh Van Helsing. Namun ia tidak berhasil menembakkan alat tersebut karena terkendala sinar matahari yang membakarnya. Sinar matahari masuk ke dalam gua karena Jonathan membuat banyak lubang. Mavis dibantu oleh para sahabat Drake. Mavis berhasil menembakkan kristal kepada Jonathan, namun Jonathan masih berbentuk monster. Saat Jonathan semakin mengamuk dan Mavis kebingungan karena alat itu tidak bekerja, Drake memiliki ide dan mulai mendekati Jonathan. Hampir saja Jonathan memakan Drake, namun Drake mulai berbicara. Meski apa yang dibicarakannya aneh tentang marshmallow, yang dimana dulu si Jonathan sempat bilang bahwa Drake terlalu fokus kepada hal buruk sehingga melupakan hal baik di dalamnya. Drake akhirnya mengatakan bahwa Jonathan adalah bagian dari keluarganya. Ia baru sadar saat dirinya menjadi manusia. Meski agak membingungkan, namun Drake berhasil meluluhkan Jonathan dan membuatnya mengenali Drake. Di momen haru itu, Mavis kembali menembakkan alat Van Helsing dan Jonathan kembali menjadi manusia. Mereka pada akhirnya kembali ke hotel. Sebelumnya, para monster dikembalikan ke wujudnya semula. Beberapa monster terlihat senang, namun beberapa terlihat tidak senang. Kembali ke wujudnya semula. Drake gugup berusaha meminta maaf. Ia juga hendak mengatakan bahwa ia siap mewariskan hotel kepada keduanya. Namun saat dilihat hotel tersebut hancur terbakar. Penyebabnya? Kalian ingat Gigi? Nah, si Gigi ini ukurannya berubah menjadi sangat besar dan menghancurkan hotel itu. Gigi itu marmut ya. Drake terlihat sangat sedih. Jonathan mencoba menghibur dengan mengatakan bahwa hotel bisa dibangun kembali sesuai dengan keinginan Drake. Namun Drake berkata bahwa hotel bisa dibangun sesuai dengan keinginan Jonathan sambil menyerahkan kunci yang sebelumnya sempat ingin diserahkan namun tidak jadi. 1 tahun kemudian hotel kembali dibangun sesuai keinginan Jonathan yang mirip dengan bayangan Drake sebelumnya. Dan tamat. Seri keempat Hotel Transylvania merupakan seri terakhir dengan konflik baru yang dimana ternyata Drake masih belum bisa menerima keberadaan Jonathan. Namun pada akhirnya dia menyadari bahwa Jonathan adalah bagian dari keluarganya. Salah satu movie recommended untuk kalian tonton bersama keluarga. Konflik di sini lebih berfokus kepada Drake dan Jonathan ya. Oke, sampai di sini dulu rekap alur film animasi yang aku bawakan. Sampai jumpa lagi di sesi rekap alur animasi selanjutnya. Dadah.